berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, lover yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, senang boleh kembali bersama saudara semua dalam program Raise and God malam hari ini. Kita akan memberi waktu beberapa saat ini untuk menikmati hadirat Tuhan melewat doa, pujian, penyembahan, dan perenungan firman Tuhan. Saudara-saudara, sebagai orang Kristen kita adalah orang-orang yang sungguh berbahagia karena kita diperkenan untuk boleh menghampiri tahta kasih karunia Allah yang Maha Kudus tanpa perasaan takut dihakimi dan dimurkai Allah karena Yesus Kristus sudah menebus dosa kita. Puji Tuhan. Saudara-saudara, kita ingat apa yang Tuhan katakan kepada kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Apapun pergumulan saudara saat ini, setelah melewati semua aktivitas kita, mungkin kita lelah secara fisik, kita capek secara pikiran, perasaan, dan waktu istirahat kita bisa terganggu. Tetapi ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, Tuhan beri kita kelegaan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih karena kami beroleh anugerah yang luar biasa, boleh menghampiri tata kasih karunia-Mu. Kami membawa semua beban hidup kami, pergumulan-pergumulan hidup kami. Karena kami sangat percaya firman-Mu, Tuhan akan memberi kami kelegaan, memberi kami kelepasan, memberi kami kekuatan yang baru untuk menanggung segala perkara. Bahkan oleh pertolongan-Mu kami semua akan mampu untuk menyelesaikan semua permasalahan kami. Kami tidak perlu terus tertekan, kami tidak perlu terus kelelahan. Kami boleh beristirahat, kami boleh mengalami damai sejahtera-Mu. Bapa, kami persembahkan korban syukur kami lewat pujian penyembahan kami saat ini kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan. Biar setiap kami malam hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus, Kau layak disembah, Kau layak ditinggikan.
membela kami. Haleluya, Kau layak disembah, glory bagimu. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Puji Tuhan untuk kesetiaan Bapa kita di surga yang tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Saudara-saudara, sebelum kita sharing firman Tuhan, saya akan bacakan satu pertanyaan yang akan kita bahas di sharing firman Tuhan hari ini. Sebagai orang Kristen, saya tahu harus banyak menabur. Tetapi saat ini kondisi saya pas-pasan. Apakah ada akibatnya bagi orang seperti saya untuk sementara tidak perlu menabur? Jadi apakah ada kompensasi, apakah ada hal lain atau ada akibatnya kalau kita tidak menabur? Jadi kalau bicara tentang menabur, hukum prinsip menabur, menuai itu sebuah prinsip yang memang harus dipraktekkan. Cuma setiap orang dalam kondisi tertentu itu pasti berbeda cara menerapkannya. Tetapi karena ini prinsip kehidupan yang Tuhan sudah tetapkan, setiap orang mestinya tetap menabur kondisi apapun juga. Jadi tidak terkecuali, mestinya tetap belajar menabur. Firman Tuhan memberi banyak contoh bagaimana dalam keadaan keterbatasan pun sebenarnya orang masih tetap bisa menabur. Pak Pendeta, saya mau bertanya Pak, bagaimana pelipat gandaan berkat itu bisa terjadi? Pelipat gandaan berkat terjadi. Kita pelajari Markus, ya, ada satu kisah yang menarik di situ, bagaimana Tuhan melipatkan berkat itu secara luar biasa, ya, dan itu bisa menjadi sebuah gambaran menabur itu memang sebuah prinsip kehidupan yang terus mesti kita kerjakan. Markus pasal 8 ayat 1 sampai 10. Di perikop ini menceritakan bagaimana Tuhan melakukan mujizat pelipat gandaan yang luar biasa dari keterbatasan yang dimiliki oleh orang di masa itu. Jadi keterbatasan ternyata bukan menjadi alasan untuk tidak menabur, karena sekecil apapun kalau prinsipnya dipraktekkan, di situ kuasa Tuhan bekerja. Ada 3 hal penting kita bisa pelajari di sini. Yang pertama, kalau kita ingin supaya terjadi pelipat gandaan berkat ketika kita menabur, hal pertama, kita harus memiliki belas kasihan seperti Bapa juga berbelas kasihan terhadap orang-orang yang letih lesu, yang berbeban berat. Ada belas kasihan, jadi bukan sekedar menabur, bukan sekedar memberi, bukan sekedar berbagi, tetapi didorong oleh hati yang berbelas kasihan. Ayat 2, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak. Ini sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan. Sebab ada yang datang dari jauh. Murid-muridnya menjawab, bagaimana mungkin di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang? Yesus bertanya kepada mereka, berapa roti ada padamu? Jawab mereka, 7. Saudara perhatikan di sini, Yesus melihat orang-orang yang mengikuti dia,
yang ingin mendengar pengajarannya, mereka mulai kelaparan. Kalau mereka disuruh pergi, mereka kelaparan, dalam keadaan lapar suruh pergi, bisa pingsan di perjalanan. Hatiku tergerak dengan belas kasihan. Apa yang mendorong orang untuk menabur kebaikan dalam hidup orang lain? Harusnya belas kasihan, bukan sekedar memberi. Memberi itu kan tindakan sosial yang baik. Kalau kita lihat orang berbagi, itu perbuatan baik, ya, perlu diberi apresiasi. Tetapi bagi Tuhan tidak cukup. Harus ada hati yang berbelas kasihan. Hati yang tergerak belas kasihanlah yang mendorong seseorang untuk memberi, untuk menabur kebaikan. Ketika itu dilakukan, maka di situ kuasa Tuhan yang bisa melipat gandakan berkat itu akan terjadi. Jadi bukan sekedar menabur, bukan sekedar berbuat baik, bukan sekedar menolong orang lain, tetapi didorong oleh hati yang berbelas kasihan. Kan ada banyak orang bisa berbagi, lalu mintanya direkam, di video, disebarkan kemana-mana. Ya, aku sudah berbagi loh, aku sudah lakukan yang baik loh, lalu berkata aku orang baik dong, gitu ya. Jadi ada banyak orang berbuat baik itu bisa juga sebagai pencitraan, supaya dilihat dia memang baik. Tapi ada juga yang memang itu kebutuhan dirinya untuk aktualisasi diri, karena dia merasa dirinya tidak baik. Atau ada juga yang berbuat baik karena ingin menebus dosanya, menyucikan dirinya dengan berbuat baik. Menabur yang Tuhan tekankan, kalau ingin taburanmu itu berlipat ganda hasilnya, maka ketika menabur itu didorong oleh hati yang berbelas kasihan. Hati yang berbelas kasihan itu hatinya Tuhan. Nah, kalau kita berbelas kasihan, kemudian kita peduli sama orang, kita berbagi kepada orang, kita membantu orang, kita itu sedang bergerak sesuai dengan hatinya Tuhan. Ketika hatinya Tuhan tergerak juga dengan apa yang kita lakukan, sama ini dengan kita, di situ kuasa Tuhan akan bekerja, menghasilkan pelipat gandaan berkat, menghasilkan kelimpahan berkat. Ya. Dan yang kedua, ketika Yesus bertanya, ada berapa ini makanan daripadamu? Muridnya bertanya, hanya 7 roti. Lalu orang disuruh duduk, kemudian ditanya lagi, ada ikannya enggak? Ternyata ikan juga cuma beberapa ikan, tuh ayat 7. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap syukur atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikannya. Jadi mereka hanya punya 7 roti dan beberapa ikan. Di sini kita bisa mengerti bahwa mungkin yang kita punya cuma sedikit sekali. 7 ikan sama beberapa ikan sama 7 roti. Nah, untuk laki-laki dewasa 7 roti itu mungkin ada yang 1 orang sudah habis ya. Iya, ada yang bisa menghabiskan roti sampai 7. Tapi setidaknya itu hanya kebutuhan, nggak mungkin bisa memenuhi kebutuhan begitu banyak orang ya. Kalau kita lihat di sini kan catatannya untuk 4.000 orang. Untuk 4.000 orang tuh. 4.000 orang, sedikit sekali. Tetapi Yesus berkata, serahkan kepadaku. Apa yang sedikit itu ketika mereka serahkan pada Yesus, Yesus mengucap syukur atas roti dan ikan yang cuma sedikit itu. Nah, bagi manusia kan selalu berpikir, ini cuma sedikit. Ini cuma untuk aku sendiri aja mungkin kurang. Setelah ini aku nggak punya lagi. Berpikirnya kan hanya sedikit, hanya sedikit. Masalahnya roti itu mesti diberi nilai. Ikan itu diberi nilai. Di mana kuasa Tuhan bisa terjadi. Serahkan kepada Tuhan Yesus. Bersyukur dengan yang ada. Amen. Masih ada roti, berarti kan masih bisa berbagi. Masih bisa menabur. Itu kan 7 roti. 7 roti. Untuk sendiri juga kebanyakan. Untuk 5 orang mungkin kurang. Tetapi untuk sendiri kurang. Itu berarti memang suka makan ya kalau sendiri kurang. Serahkan kepada Tuhan yang sedikit itu. Tuhan mengucap syukur. Artinya Tuhan terima apa adanya. Kamu memang punya sedikit, ini serahkan kepadaku. Jadi prinsip yang kedua, kalau kita ingin ada pelipat gandaan berkat terjadi,
tidak hanya hati kita digerakkan oleh belas kasihan Tuhan, kita belajar mengucap syukur dengan yang ada. Yang ada dululah disyukuri, yang ada dululah diatur dengan baik. Justru nilai sebuah kebaikan itu dinilai bukan ketika kita kelimpahan. Pada saat hidup kita pas-pasan, pada saat kita kekurangan, kok kita masih peduli dengan orang lain, kok kita masih mau berbagi kepada orang lain. Itu nilainya lebih tinggi daripada kita punya banyak, kita juga memberi. Itu tetap baik, tetapi nilainya akan lebih tinggi ketika kita punya sedikit, kita punya terbatas, tetapi kita masih punya hati berbelas kasihan menolong orang lain. Kalau kita lihat acara TV yang model reality show gitu ya, kadang-kadang coba ada diuji coba itu, kalau ada orang pura-pura menjatuhkan duit gitu. Nah, orang yang kelihatannya kerjaannya bagus, pakai baju yang bagus, kelihatannya dia kerja di kantor yang bagus, lihat duit pura-pura, oh ada duit di jalan ini. Dia jatuhkan stop mapnya gitu, kemudian dia ambil stop mapnya sambil ambil duitnya. Tapi begitu orang miskin, begitu lihat dia bahkan akhirnya cari-cari, ini punya siapa ini? Ya nggak tahu itu betul atau enggak. Cuma kalau acara-acara seperti itu, kalau itu benar-benar ada orangnya seperti itu, kita akan tahu bahwa ternyata kebaikan orang itu tidak diukur dia punya berapa banyak. Belas kasihan itulah yang Tuhan inginkan. Jadi walaupun kita punya pas-pasan, tetap belajar menabur. Tentu saja menabur dari yang kita punya. Jangan menabur dari miliknya orang lain kita tabur. Tidak, dari yang ada di kita. Sedikit disyukuri, sedikit begitu tergerak belas kasihan, belajar berbagi. Di situ hati Tuhan tertuju kepada kita. Ketika hati Tuhan tertuju kepada kita, Tuhan bekerja memakai kita sekaligus memberkati yang kita punya. Amin. Ya. Setelah diberkati oleh Tuhan Yesus itu roti dan anggur, orang-orang disuruh untuk duduk. Setelah itu dipecah-pecah lagi jadi lebih kecil lagi roti dan ikan. Tuhan Yesus menyuruh murid-murid untuk membagikannya. Membagi-bagikan ke banyak orang itu. Ayat 8 dikatakan, ternyata semua orang mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang-orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka jumlahnya berapa? Ayat 9 dikatakan, mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Baru setelah itu Yesus suruh mereka pulang. Sebelumnya mereka punya sedikit, tetapi setelah ada yang mau menabur, diserahkan kepada Tuhan, hati Tuhan yang berbelas kasihan itu mensyukuri, memberkati roti dan ikan itu, dipecah-pecah lagi jadi kecil, dibagi-bagikan kepada orang yang ada di situ, mereka semua ternyata bisa makan sampai kenyang, dan sisanya tadi berapa? 7. Sebanyak 7 bakul. Dari yang sedikit itu tidak hanya cukup untuk dimakan, tetapi lebih. Bukankah ini namanya pelipat gandaan berkat? Amin. Tuhan pertama memberkati orang hanya dengan 7 roti, beberapa ikan, ternyata sekarang jadi 7 bakul. Ini pelipat gandaan berkat. Prinsip ini bisa kita terapkan dalam hidup sehari-hari. Jadi jangan kalau kita kelebihan kita jadi pelit, tetapi kalau kita kekurangan juga jangan merasa bahwa kita itu hanya pengennya dibagi, diberi orang lain. Tidak. Tetap kita punya hatinya Tuhan. Jaga hati kita tetap berbelas kasihan kepada orang lain. Sesulit-sulitnya hidup kita, ada banyak orang lebih sulit dari kita. Sekurang-kurangnya kita, masih banyak orang yang kekurangan dari kita. Bahkan, walaupun kita sedang punya banyak masalah, ada banyak orang lain yang punya masalah. Jangan tunggu kita punya banyak duit dulu baru peduli orang lain. Jangan tunggu kita tidak punya masalah lagi baru kita peduli untuk menolong orang yang punya masalah. Jangan tunggu semuanya baik dulu baru kita peduli dengan orang lain. Apapun situasi dan kondisinya,
biarlah hati kita dilimpahi dengan belas kasihan Tuhan. Amin. Belas kasihan Tuhan ini bergerak luar biasa. Kalau kita pelajari Alkitab, ketika melihat orang-orang yang lelah, terlantar, orang-orang yang menderita, selalu ditulis hati Yesus tergerak dengan belas kasihan. Amin. Kalau kita lihat kenapa pelayanan Kristen kadang-kadang enggak mengubah kehidupan banyak orang. Salah satunya, banyak orang Kristen melayani menjadi sebuah rutinitas, menjadi sebuah tradisi tanpa hati. Melihat orang-orang yang menderita, hatinya biasa saja, tidak ada lagi belas kasihan. Mungkin menolong, memberi bantuan, tetapi tidak punya hati yang berbelas kasihan. Hanya ingin, namanya pelayanan Kristen, pelayanan gereja yang susah ditolong lah. Tetapi hatinya tidak tergerak dengan belas kasihan. Ini yang hilang dari pelayanan Kristen. Hati Tuhan yang berbelas kasihan itu mulai semakin jarang untuk ditemukan dalam kehidupan banyak orang yang melayani. Ini harus mulai kembali kita buka hati kita supaya dipenuhi belas kasihannya Tuhan. Supaya ketika kita melihat orang-orang berdosa, kita tidak hanya menghakimi, tetapi kita benar-benar ingin menolong dia mengalami kasih karunia Tuhan yang bisa membebaskan mereka dari ikatan-ikatan dosa yang selama ini membelenggu hidup mereka. Ketika orang salah jalan, ketika orang tersesat, kita tidak hanya sibuk untuk membicarakan keburukannya, kejelekannya, kegagalan orang, tetapi hati kita dengan penuh belas kasihan sungguh-sungguh mendoakan dan berupaya gimana supaya orang itu kembali ke jalan yang benar. Amin. Yang Tuhan tetapkan. Ketika kita melayani dalam ibadah minggu, dalam pelayanan apapun, melihat jemaat, melihat orang-orang yang ikut ibadah kita, hati kita berbelas kasihan, kita rindu betul bahwa jemaat itu mengalami perubahan, mengalami pemulihan, hidupnya diubah oleh Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi-pribadi yang semakin menikmati perubahan yang dari Tuhan, semakin diberkati Tuhan. Jadi bukan sekedar kita lakukan aktivitas pelayanan, tetapi kehilangan hatinya Tuhan. Kalau itu ada pada kita, mari kita kembali isi hati kita. Kita lihat orang lain seperti Yesus melihatnya. Amin. Orang-orang yang letih, lesu, terlantar, menderita, dan mereka membutuhkan jamahan Tuhan. Yes. Mereka membutuhkan Tuhan. Amin. Karena mereka membutuhkan Tuhan, untuk itulah saya melayani mereka. Supaya mereka bisa berjumpa dengan Tuhan lewat pelayanan saya ini. Ini yang harus mendorong kita. Kalau itu terjadi, Tuhan akan melipat gandakan semua hal yang Tuhan percayakan kepada kita saat ini. Tuhan akan tambah-tambahkan karena kita sedang bergerak dengan hatinya Tuhan, bukan sekedar dengan kesenangan kita sendiri. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena dalam Yesus Kristus itu setiap kami diberi kehormatan luar biasa untuk menikmati berkat Allah. Dan Tuhan ingin melipat gandakan berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan ingin kami menjadi bagian dari karya-Mu untuk menabur, untuk memberikan apa yang kami miliki, diberkati Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Seringkali kami mengeluh, apa yang kami miliki terlalu sedikit, kami sendiri pas-pasan, lalu kami berpikir kami tidak perlu untuk memberi. Hanya orang yang kelebihan saja yang harus menabur. Tetapi saat ini Tuhan mengajar kami, tidak peduli berapa banyak yang kami miliki. Tetapi kalau kami melihat kebutuhan dari jiwa-jiwa yang membutuhkan kasih Tuhan, membutuhkan keajaiban yang dari Tuhan. Ketika hati Tuhan tergerak dengan belas kasihan, biarlah hati Tuhan itu juga yang memenuhi hati kami. Kami rindu bagaimana orang-orang boleh mengalami kelimpahan kasih Tuhan. Bagaimana orang-orang bisa mengalami pengampunan Tuhan. Bagaimana hidup orang diubahkan
dalam Tuhan. Amin. Bagaimana orang kembali di jalan Tuhan. Bagaimana orang diberkati Tuhan. Hati kami sungguh rindu itu Tuhan. Berikan hati yang berbelas kasihan kepada kami semua Bapa, supaya kami melihat orang lain bukan terdorong hanya membicarakan, menggosipkan saja, atau hanya bicara yang buruk, menghakimi, tetapi yang ada belas kasihan Kristus yang rindu betul setiap orang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, mengalami sesuatu yang ajaib dari Tuhan. Kami sangat percaya firman-Mu. Sekecil apapun yang kami miliki, kalau kami tabur dalam Tuhan, Tuhan akan lipat gandakan. Tuhan akan tambahkan berkat-Mu dalam hidup kami. Tuhan akan tambahkan kepercayaan-Mu dalam hidup kami. Tuhan akan tambahkan segala sesuatu yang kami butuhkan untuk terus bisa menabur, untuk terus menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Tuhan taruh di hati hamba-hamba-Mu yang melayani. Kalau mereka selama ini hanya rutin melayani saja, kehilangan hati Tuhan dalam melayani. Tuhan kembali jamah hatinya. Penuhi hatinya dengan belas kasihan-Mu Tuhan. Supaya ketika mereka menyampaikan firman Tuhan, ketika mereka mengajar, mereka berkhotbah, mereka memimpin pujian, mereka melakukan pelayanan apapun, hati Tuhanlah yang menggerakkan mereka, supaya orang-orang yang mereka layani sungguh-sungguh bisa mengalami jamahan Tuhan, mengalami sesuatu yang mengubahkan yang dari Tuhan. Nama-Mu dipuji dan dimuliakan oleh setiap perbuatan baik anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, jangan pernah kecil hati kalau saudara merasa cuma punya sedikit dari berkat Tuhan. Sebab kecil atau banyak itu sama nilainya, yaitu berkat Tuhan. Ketika berkat Tuhan itu kita tabur, maka Tuhan akan bekerja untuk melipat gandakan berkat yang saat ini ada di tangan kita. Kalau saudara sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, silakan untuk menghubungi nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Tetap percaya apapun yang sedang saudara alami, doa orang benar besar kuasanya. Saudara akan diberkati oleh Tuhan. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silakan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Kau tunjukkan kasih setia.